Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan yang ada. Ayyuhatul labi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita belajar fiqih ibadah, pelajaran yang ketiga, halaman 13. Bagi yang sudah punya bukunya, bab ihram. Bab ihram. Baik, Ustadz baca dari awal. Segala bentuk ibadah harus dilandasi dengan niat yang benar. Yep. Demikian pula ibadah haji dan umrah harus niat yang benar dan jelas. Ya, kalau niatnya tidak benar, tentu ibadahnya tidak sah. Lalu bagaimanakah niat ketika melakukan haji dan melakukan umrah? Kita masuk pada pembahasan pengertian dan tata cara ihram. Yep. Apa itu ihram? Ihram itu adalah berniat untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Jadi sebenarnya orang yang melakukan ihram itu mereka berniat untuk melakukan ibadah haji. Ada ihram untuk haji, ada ihram untuk umrah. Itu sebenarnya niat sebenarnya. Kalau orang yang melakukan ihram untuk haji, apa yang mereka baca? Labbaik Allahumma labbaik. Itu sebenarnya mereka berniat untuk melakukan ibadah haji. Seperti itulah ihramnya mereka. Yep. Khusus untuk ibadah haji, ia dapat dilakukan dengan 3 cara. 3 cara ihram untuk ibadah haji. Yep. Yang pertama ada ifrad, ada tamattu, dan juga ada qiran. Ya, makanya haji itu kan ada 3. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, dan ada haji qiran. Tentunya 3 jenis haji ini mereka memiliki lafaz niat yang berbeda atau ihram yang berbeda. Ya. Tapi ingat, ya, secara asal niat itu ada di dalam hati. Terkecuali ketika orang yang melakukan ibadah haji, labbaik Allahumma labbaik. Ya, itu pengecualian. Ya, itu pengecualian. Melakukan ihram ini atau niat ini ya untuk ibadah haji ada 3. Itu dia melakukannya ketika haji ifrad, demikian pula at-tamattu', ya, demikian pula qiran. Nah, apa perbedaan dari ketiganya itu? Haji ifrad yaitu mengerjakan haji secara khusus, yaitu murni ia melakukan ibadah haji. Ya, tidak ada percampur bauran dengan ibadah-ibadah yang lain. Murni dia melakukan ibadah haji. Ya. Orang yang akan mengerjakan berihram atau berniat untuk melaksanakan ibadah haji saja tanpa disertai dengan umrah, ia mengerjakan umrah pada waktu yang lain dengan ihram kembali. Ya, jadi orang melakukan haji itu murni ia melakukan haji. Dia melakukan ihram haji. Ya, dia tidak berbarengan dengan melakukan umrah. Kalau umrah itu kan dia ada ihram yang beda. Jadi setelah sempurna selesai ia melakukan haji, baru ia melakukan umrah. Ya, umrah dengan ihram ulang. Ihram untuk melakukan umrah. Ya, jadi ini haji ifrad.
Ya, haji ifrad, murni ia melakukan ibadah haji. Ya, murni ia melakukan ibadah haji. Kemudian ia melakukan talbiyah sebagai ihramnya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, ini orang yang murni melakukan ibadah haji. Kemudian yang kedua ada haji at-tamattu'. Haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu pada musim haji, baru kemudian ia melakukan haji. Ya. Jadi di waktu haji itu, di musim haji ada orang melakukan umroh. Dia umroh terlebih dahulu. Setelah ia melakukan umroh baru dia melakukan haji. Ini namanya tamattu'. Ya. Keduanya dikerjakan secara terpisah. Orang mengerjakan haji tamattu berihram sebanyak 2 kali. Ia melakukan ihram untuk umroh, kemudian setelah itu ia melakukan ihram untuk haji. Ya, jadi 2 kali dia melakukan ihram pada haji tamattu ini. Tentunya ia telah melakukan umroh terlebih dahulu, setelah tuntas baru dia melakukan haji. Tetapi dengan catatan orang seperti ini harus membayar hadyu. Harus membayar hadyu. Hadyu itu artinya sembelihan. Dia harus menyembelih seekor kambing. Ya. Jadi sah-sah saja dia melakukan amalan tersebut, tetapi tebusannya harus pakai kambing. Dia harus sembelih seekor kambing. Ya, ini luar biasa. Orang-orang penduduk Makkah itu, sekian banyak jemaah haji melakukan haji tamattu ini, mereka menyembelih kambing. Banyak sekali itu daging kambing di sana itu. Ya, beruntung orang tinggal di Mekah. Mereka makan daging terus. Ya. Haji tamattu ini banyak dikerjakan oleh jamaah dari Indonesia. Ya. Haji tamattu namanya. Ia mengerjakan umroh, usai melakukan umroh ia melakukan haji lagi. Ini tidak apa-apa. Tapi ihramnya 2 kali. Ihramnya 2 kali atau niatnya 2 kali. Yep. Kemudian ada haji kiran. Haji kiran. Haji kiran itu artinya sekaligus. Ia melakukan haji sekaligus umroh sekaligus dalam satu waktu. Ia mengerjakan bersamaan. Ia mengerjakan bersamaan. Yep. Orang yang akan mengerjakannya berihram 1 kali saja dan berniat untuk mengerjakannya untuk kedua ibadah secara bersamaan. Niatnya juga niatnya itu menggabungkan antara 2 ibadah tersebut. Ya, ada umroh kemudian haji bersamaan. Itu namanya kiran. Ya, itu namanya kiran. Ihramnya juga bersamaan. Tetapi mereka dikenakan kewajiban membayar hadyu. Orang yang melakukan haji tamattu dan haji kiran ini wajib melaksanakan hadyu, penyembelihan. Nah, kalau haji ifrad murni dia melakukan ibadah haji, mereka tidak dikenakan hadyu. Ya, karena mereka murni melakukan ibadah haji mereka. Tidak ada neko-nekonya, tidak ada percampur baur dengan ibadah yang lain. Kalau ada orang yang ingin melakukan ibadah yang lain bersamaan dia melakukan haji, semisal ia mendahulukan umrah dulu baru haji yang disebut dengan tamattu, maka dia harus hadyu. Ibadahnya sah tapi dia harus hadyu. Atau ada orang yang melakukan kiran bersamaan, ia melakukan haji bersamaan dengan umrah dengan niat yang sama, maka dia harus hadyu, sembelih seekor kambing. Iya, dia harus menyembelih seekor kambing. Ini 3 jenis ibadah haji. 3 jenis ibadah haji. Ustaz ulangi lagi, ada 3 jenis ibadah haji. Yang pertama haji ifrad. Haji ifrad itu artinya murni ibadah haji. Kemudian haji tamattu. Haji tamattu itu adalah umroh dulu baru haji. Ya, tentu 2 lafaz niat yang berbeda. 2 ihram yang berbeda. Ya, ini tamattu. Ia umroh dulu baru melakukan haji. Tapi dia harus hadyu setelah itu. Kemudian ada yang namanya kiran. Haji kiran itu haji berbarengan. Ia melakukan haji sekaligus ia melakukan umroh. Kemudian dia harus hadyu setelah itu.
Paham sampai di sini anak-anak sekalian? Tayyib, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pemahaman. Nah, dan 3 jenis haji ini memiliki ihram yang berbeda-beda. Memiliki lafaz ihram yang berbeda-beda. Kalau kita mendengar labbaik Allahumma labbaik, ini ihram haji yang ifrad, yang murni haji. Nah, kalau ada orang melakukan tamattu, beda lagi ihramnya nanti. Ketika ia melakukan ibadah haji itu beda lagi. Ia melakukan ihram. Ya, ini kalau orang melakukan tamattu itu. Ya, kalau Ustaz Abbas mah mungkin Ustaz melakukan tamattu. Ya, karena Ustaz tidak pernah umroh misalnya, ketika Ustaz Abbas insya Allah naik haji langsung melakukan tamattu. Ihram kemudian haji, atau melakukan qiran, haji sekaligus umroh. Ya, balas dendam. Ya, melakukan haji sekaligus umroh, atau umroh dulu baru haji. Ya, kalau orang sudah sering umroh itu kan, ya dia hanya pergi haji saja. Dan tentu ifrad ini ya lebih mudah tentunya. Sunnah ihram. Ya, sunnah ihram artinya apa saja yang dilakukan oleh seseorang ketika ia melakukan ihram. Yang pertama, ia bersuci, yaitu dengan mandi dan wudhu. Ya, bersuci. Ia mandi dulu, kemudian ia wudhu. Ya, ini bagi orang yang hendak melakukan ihram. Ya, mandi, kemudian wudhu. Kemudian yang kedua, yaitu mereka memotong kuku, memotong rambut, memakai wangi-wangian di badan. Ya, ingat, memakai wangi-wangian bagi orang yang melakukan ihram itu di badan, di seluruh badannya, di seluruh tubuhnya. Bukan di pakaian ihram, itu terlarang. Ya, menggunakan parfum itu hanya di badan saja. Ya, kalau ada minyak wangi, ya dikenakan di leher-leher, di dada-dada, kemudian di perut, ya, di tangan. Hindari pakaian ihram. Ya, hindari pakaian ihram. Kemudian, memakai pakaian ihram, laki-laki wajib mengenakan pakaian yang tidak berjahit. Terdiri dari 2 helai kain putih untuk bagian atas dan bagian bawah. Ya, seperti kita lihat itu kan, orang-orang pakai pakaian ihram itu mereka sedang berniat untuk melakukan haji. Ya. Bagi perempuan boleh memakai pakaian berjahit dan wajib menutup seluruh auratnya. Ya, wajib menutup seluruh auratnya. Ya. Berniat dengan menyebut jenis manasik haji atau umroh yang akan dikerjakan dengan mengharapkan ridho Allah. Ya. Bagi orang yang melakukan umroh, apa ihramnya? Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ini bacaan ihram bagi orang-orang yang melakukan umroh. Ya. Untuk ibadah haji ifrad, murni yang melakukan haji, apa dia baca? Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Ya. Labbaik Allahumma hajjan. Ini orang yang melakukan haji ifrad, murni melakukan ibadah haji. Kemudian untuk haji qiran, ia membaca labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Untuk melakukan qiran, berbarengan antara haji dan umrah. Kemudian setelah itu perbanyak ia membaca talbiyah selama ihram. Ya, selama ia ihram perbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, la syarika lak. Ya, itu diulang-ulang. Itu dijadikan zikir bagi orang-orang yang melakukan orang-orang melakukan umroh, orang melakukan ihram.
ihram umrah maupun haji, baik haji ifrad maupun haji qiran ataupun tamattu. Ya, laki-laki dianjurkan untuk mengeraskan bacaan talbiyah, sedangkan perempuan dianjurkan untuk membaca dengan suara pelan. Ya, kalau wanita tidak perlu mengeraskan suara. Ya, cukup dia membaca talbiyah untuk dia sendiri mendengar. Adapun laki-laki dikeraskan suaranya, didengar oleh orang yang jauh. Ini talbiyahnya. Tapi ingat, ya, selain daripada itu terlarang, tidak dibenarkan dan tidak sah. Ya, seperti orang bertalbiyah dengan baca Pancasila, ini tidak benar. Ya, ini menyimpang, menyelisih ajaran Islam, dan ini bukan agama Islam. Ya, atau orang bertalbiyah dengan membawakan lagu Indonesia Raya. Ya, ini sempat menggemparkan dunia. Ya, memang seperti kata pepatah itu mengatakan al-junun funun. Apa artinya? Ya, memang kegilaan itu seni. Kegilaan itu seni dia. Mohon maaf anak-anak sekalian kalau ada yang salah, ya. Ini karena semata-mata Ustadz Abbas kurang pengalaman juga. Insyaallah kalau sudah kalau sudah Ustadz Abbas melakukan secara praktek, ya Ustadz Abbas bisa menjelaskan lebih detail lagi. Karena ini adalah ilmu praktek sebenarnya anak-anak sekalian. Banyak ulama-ulama kita seperti Al-Imam Ibnu Hazm salah di dalam menjelaskan tentang ibadah haji dan ibadah umroh. Kenapa? Karena Al-Imam Ibnu Hazm orang Spanyol. Dia tidak pernah haji, kata para ulama. Al-Imam Ibnu Hazm ketika menjelaskan tentang ilmu manasik haji dan umroh banyak salahnya. Ya, kenapa? Karena dia orang Spanyol, tidak pernah ia melakukan ibadah haji dan umroh. Makanya banyak menjelaskan yang salah. Ya, demikian pula karena Ustaz Abbas juga insya Allah semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dalam dijikan sekarang kemungkinan ada salahnya juga. Ya, ada kemungkinan. Ya. Dan kemungkinan benar, wallahu taala alam. Ya kan? Demikian. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.